Ex-Kabareskrim bungkam pengacara Rudiana soal kasus Vina Cirebon. Berdebat soal kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, kuasa hukum Ibtu Rudiana hanya bisa terdiam ketika ex-Kabareskrim, Susno Duaji berstatement. Dalam kesempatan tatap mata tersebut, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Roni Sapulete, mempertanyakan kapabilitas ex-Kabareskrim, Susno Duaji dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Awalnya Roni Sapulete bertanya menggebu-gebu saat Susno Duaji menjelaskan soal permasalahan tempat kejadian perkara TKP tewasnya Vina dan Eki. Merasa tak nyaman dengan penyampaian Susno Duaji, Roni Sapulete pun bertanya hal sensitif. Saya harus tahu dulu posisi Bapak ini, sebagai praktisi hukumkah? Sebagai polisi yang pernah menyidikkah? Ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com dari tayangan iNews TV, Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024. Mendengar ucapan itu, Susno Duaji menjelaskan tentang dirinya sambil tersenyum. Saya mantan praktisi hukum, yang 36 tahun pernah menjadi polisi. Saya mantan perumus hukum, ada beberapa undang-undang di Republik ini yang kita rumuskan. Termasuk KUHP yang sudah 20 tahun di DPR yang belum terbit, tegas Susno Duaji. Tak hanya itu, Susno Duaji menegaskan jika dia sempat menjadi Kapolda Jawa Barat sehingga dirasa perlu untuk memberi keterangan sebenarnya dan seadil-adilnya. Kapolda Jawa Barat ini loh. 2008 itu saya tidak pernah membagi kalau jembatan itu milik ini, milik itu. Sesuai dengan yuridiksi kabupaten kota, tegasnya. Jawaban Susno Duaji itu rupanya sempat membuat Roni Sapulete terdiam. Tak ingin bungkam, Roni Sapulete pun mempertanyakan soal TKP tewasnya Vina dan Eki. Roni Sapulete menyebut jika TKP itu merupakan ranah Polres Sarta Cirebon. Saya ingin meluruskan tentang TKP, apa yang disampaikan Susno dan Farhad Abbas. TKP benar terjadi di Kabupaten Cirebon, itu wilayah hukum Polrestra Cirebon, jelasnya. Lagi dan lagi pernyataan Roni Sapulete terbantahkan Susno Duaji. TKP jembatan itu ada di kabupaten, makanya yang menangani pada saat itu polisi kabupaten, bupati kabupaten, makanya yang datang pertama itu dari Polsek Talun dari Polres Cirebon, jelasnya. Saya heran aja tiba-tiba usai pemakaman bisa masuk ranah Polresta Cirebon. Entah hantu belau mana yang memindahkan, sambungnya. Roni Sapulete akhirnya hanya meminta agar Ibtu Rudiana jangan sampai diadili melalui media sosial. Saya ingin membela hak klien kami, Ibtu Rudiana. Kita jangan membuat framing yang berlebihan, kita tidak boleh membuat pengadilan medsos itu tidak baik, tegasnya. Kita harus menghargai yang namanya putusan, apalagi memiliki kekuatan hukum tetap. Apabila suka tidak suka, maka lakukan upaya hukum selanjutnya, tambahnya. Ex-Kabareskrim yakin 100% kasus Vina murni kecelakaan. Mantan Kabareskrim Komjen, Purn, Susno Duaji meyakini kasus Vina bukan pembunuhan melainkan kecelakaan tunggal. Susno Duaji meyakini kasus Vina ini bukan pembunuhan melainkan kecelakaan tunggal. Kalau saya katakan 100% kecelakaan, sampai hari ini tidak ada seorang pun yang membuktikan itu sebagai tindak pidana, kata Susno Duaji dikutip dari Tiffany News, Senin, tanggal 22 Juli tahun 2024. Namun jika ini peristiwa kecelakaan, kata dia, buktinya sudah jelas ada. Sepeda motornya, dagingnya, kemudian posisi korban, darah menumpuk di situ. Kemudian TKP Cirebon Kabupaten jadi yurisdiksi daripada Polres Cirebon Kabupaten, bukan Polres Cirebon Kota, jelasnya. Selain itu, Susno Duaji juga meyakini bahwa yang jadi tempat kejadian perkara, TKP, itu hanya satu, yakni dekat flyover Talun. TKP-nya satu, bukan di 2 atau 3 tempat, tegasnya. Ia mengatakan, jika Vina dan Eki dibunuh maka akan aneh karena saat ditemukan Vina dalam kondisi masih hidup. Mana ada pembunuh menyisakan nyawa dari yang dibunuh. Vina masih hidup kan, masa gak dihabisi, kemudian ngapain bunuh orang di 3 tempat. Bunuh dan perkosa di belakang showroom, dibawa lagi ke jembatan, dan apa, jelas Susno. Namun jika kasus itu adalah kecelakaan,
maka sudah terbukti dengan kesimpulan yang diambil oleh Polres Cirebon. Polres Cirebon Kabupaten memprosesnya sudah tepat. Kalau ini mau dijadikan pembunuhan, ayo, siapa yang bisa membuktikan? Sampai kiamat gak akan terbukti, wong bukan pembunuhan kok, tandasnya. Susno Duaji pun meyakini hakim yang akan mengadili sidang PK Saka Tatal akan memutuskan kalau ini adalah kecelakaan. Mudah-mudahan pada PK ini, hakim ngerti. Ini udah jelas 100% kecelakaan tunggal, kata Susno Duaji. Ia pun mengatakan, akan mengusahakan untuk hadir di sidang PK Saka Tatal. Namun Susno yakin hakim akan memberikan putusan yang adil. Saya berupaya untuk hadir, tapi melihat ini tanpa hadir banyak-banyak orang, ya kalau hakimnya betul-betul hakim bijak, hakim yang ngerti antara pidana dan kecelakaan, gak usah banyak-banyak yang datang. Ketok aja lah, kata dia. Tak hanya itu, Susno Duaji pun mengingatkan hakim untuk tidak main-main dalam memutuskan. Tapi kalau menclang-menclong berarti Indonesia kapan baiknya, kata dia. Susno mengingatkan kepada hakim bahwa kasus ini disorot oleh publik. Dan ingat, hakim yang akan nyidangkan tolong ingat ya, ini Indonesia memperhatikan Anda. Saya berhak ingatkan hakim, saya salah satu yang gaji hakim loh, tegasnya. Sementara itu, kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Pramadina masih meyakini kasus itu adalah pembunuhan. Sebab pihak keluarga merasa ada yang janggal dalam kasus Vina Cirebon. Mulai dari motor yang tidak rusak parah, kemudian luka di tubuh Vina dan yang tidak seperti korban kecelakaan. Tetapi apabila nanti terbukti itu laka lantas, kita pasti akan menerimanya, jelas Raden Reza. Ex-Kabareskrim, Komjen Pol, Purn, Susno Duaji tak yakin dengan peristiwa Vina Cirebon yang disebut sebagai kasus pembunuhan. Ia memiliki analisis tersendiri terkait dengan apa yang sebenarnya terjadi di balik tewasnya dua sejoli tersebut. Kapolda Jawa Barat, Jabar, periode 2008 tersebut bertanya-tanya terkait lokasi pembunuhan yang berpindah-pindah, seperti yang tertuang di putusan. Lokasi pertama terjadi di Jalan Perjuangan di mana para pelaku melakukan pelemparan batu terhadap Vina dan Eki. Setelah dilempari batu, Vina dan Eki dipukul hingga terjatuh di lokasi kedua, jembatan flyover Talun. Sementara lokasi terakhir di sebuah lahan kosong dekat SMPN 11 Cirebon, menjadi tempat para pelaku melakukan pemerkosaan terhadap korban. Saya sebagai serse bertanya-tanya, kalau itu pembunuhan, perkosaan dilakukan bersama-sama ngapain dipindah-pindah begitu? Bukankah akan banyak orang yang tahu? Ujar Susno seperti dikutip dari channel YouTube-nya, Susno Duaji yang tayang pada Minggu, tanggal 21 Juli tahun 2024. Ia juga meragukan kenapa kedua jenazah ditinggalkan begitu saja di atas jembatan. Berdasarkan saksi di TKP setelah ditemukan, korban Vina diketahui masih bernafas. Kok masih hidup, kenapa enggak dihabisin sekalian waktu itu, biar enggak ketahuan? Ini keganjilan dari TKP. Saya enggak tahu kenapa TKP-nya harus digeser ke tempat lain, tanya Susno lagi. Susno melanjutkan tidak ada alat bukti yang menguatkan bahwa kasus ini merupakan pembunuhan. Alat bukti yang bisa didapatkan hanyalah keterangan saksi. Saksi bernama AF yang menurut saya ini sangat-sangat bohong. Kalau saya katakan 99% bohong, ujar Susno. Susno meragukan kesaksian AF yang menyebut melihat pelaku dari jarak 100 meter dalam keadaan gelap. Ia juga mengaku tidak mengenal orangnya, tetapi mengenal wajahnya secara jelas. Kemudian tahu warna sepeda motor dan jenis sepeda motornya dari jarak 100 meter, kemudian ditambah dengan kesaksian Dede, katanya. Selain keterangan saksi, alat bukti lain yang menunjukkan adanya tindakan pembunuhan tidak bisa ditunjukkan. Hasil visum bahkan tidak menyebutkan bahwa kedua korban meninggal tidak wajar, bukan karena ditusuk benda tajam. Kemudian otopsi menyatakan hanya di belakang helm, di tengkuk, ada benturan dengan benda tajam. Bisa saja benturan dengan benda tajam, bisa saja dengan trotoar, ujarnya. Susno juga menyoroti helm yang dikenakan korban tidak pecah tetapi darah menumpuk di kepala Eki. Artinya, tidak adanya tanda-tanda korban dipukul di bagian kepala. Benturan kecelakaan lalu lintas, pakai helm, pertama lihat dulu standar helmnya. Bisa saja yang terbentur di bawah helm tengkuknya, ujar Susno. Terkait dengan terlihat adanya daging yang menempel di baut tiang penerangan jalan umum di jembatan layang Talun. Susno menduga daging itu berasal dari salah satu korban karena kecelakaan tunggal. Daging itu kalau jadi masalah, dulunya, dibawa ke laboratorium, diambil denanya, ini daging manusia apa daging hewan? Kalau
Daging, manusia cocok sama dagingnya Eki atau cocok dengan dagingnya Vina menjadi tanda tanya kenapa daging bisa sampai situ, tanya Susno. Alat bukti lain berupa CCTV dan ponsel pun tidak ada. Sidik jari yang tertinggal di batu atau senjata tajam pun tidak ada. Saya bercuriga kalau ini mau dijadikan pembunuhan, berat untuk buktikannya. Boro-boro untuk membuktikan siapa pelakunya, untuk membuktikan apakah peristiwa ini pembunuhan sulit tidak ada alat buktinya, selain keterangan saksi pembohong Aep dan Rudiana dan Dede, pungkasnya. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk daftar pencarian orang, DPO, dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 28. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Pegi Setiawan alias Egi alias Perong pada tanggal 21 Mei tahun 2024. Menariknya, Pegi alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan banyak kesaksian yang menyebut bahwa Pegi yang saat ini ditangkap tidak terlibat dalam pembunuhan Vina karena berada di Bandung saat peristiwa terjadi. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut.